sajian hati. Menyenangkan. Ada yang mau nanya lagi nih, ada bintang Silakan. tamunya. Ada Bunda Zahra, aku manggilnya Bunda Zahra apa kakak ya, apa teteh ya? Boleh teh, boleh. Boleh, ya Bunda teteh. Silakan teteh mau tanya, boleh berdiri teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Zahra. Saat ini saya berusia 28 tahun. Namun di usia 28 tahun ini saya sudah berstatus single mom, anak satu. Sekitar 2 tahun lalu itu saya berpisah dengan mantan suami. Kebetulan dari konflik-konflik saya ketika masih bersama mantan suami itu saya cukup ada rasa trauma karena tidak adanya setiap ada perlakuan yang tidak baik, setiap ada kesakitan, kekecewaan itu saya tidak pernah mendapatkan kata maaf, tidak pernah terucap kata maaf gitu, sampai akhirnya saya juga diminta untuk mengurus perpisahan gitu. Nah, jadi saya sejauh ini berusaha untuk tegar sendiri, berusaha untuk kuat sendiri sehingga orang-orang terdekat saya pun tidak tahu kalau sebenarnya saya rapuh di dalamnya gitu Ustaz. Sampai akhirnya saya berpisah dan sekarang saya hanya bersama anak saya ya. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana jika rasa luka lama saya itu tuh tidak terasa, tidak pernah sembuh. Bagaimanapun saya mengejar Allah itu rasanya luka saya itu tetap terasa berat sehingga menyebabkan trauma untuk saya, bahkan sampai saya itu ada perasaan apakah boleh ya saya itu tidak mendambakan rumah tangga lagi Ustadz. Kak Zahra, jadi setiap suami melakukan kesalahan tuh tidak pernah meminta maaf sama Kak Zahra? Iya betul, sampai sudah berpisah pun gitu ya. Tidak pernah ada kata maaf, itu membuat saya merasa merendahkan diri sendiri gitu. Apakah saya serendah itu, apakah saya seburuk itu gitu, sampai tidak pernah mendengar kata maaf. Itu menjadi trauma mendalam untuk saya. Ya Ustadz, ini luar biasa banget. Saya jadi ikut sedih. Iya. Semangat ya. Terkadang sebagai seorang perempuan gitu Ustadz, tidak karena pernah ngerasain ya. Jadi maksudnya bagaimana Ustadz gitu di saat kita tuh merasa bahwa kita hanya membutuhkan sebuah maaf. Tapi maaf itu tidak didapatkan. Dan akhirnya membuat sebuah kekecewaan dan sebuah trauma yang begitu mendalam terhadap Teh Zahra. Mungkin boleh dijelaskan Ustaz. Bunda sayang semua yang menyaksikan hari ini. Hati ini tempat bersemayam semua rasa. Ada cinta, ada benci, ada suka, ada sedih, ada bahagia, ada terluka. Itu letaknya di hati. Maka kadang dalam hidup yang paling menyakitkan bukan tentang bagaimana cara dia menyakiti kita. Tapi kadang yang sering kita tanyakan, kok bisa dia menyakiti kita? Kok sampai hati sih dia menyakiti kita? Dan setelah disakiti, kadang kita bertanya, kok tidak ada rasa maaf sih dari dia sama kita? Tapi percayalah, kita tidak bisa menggenggam hati siapapun. Yang bisa kita genggam hanyalah hati kita, betul gak? Bunda tidak bisa mengubah arus ombak yang datang. Tapi Bunda bisa ajarkan tubuh ini berenang untuk mengarungi sederas apapun ombak itu. Sama dengan perasaan orang, Bunda gak bisa nebak orang perasaannya ke kita gimana. Bunda pengen orang tuh harusnya kan minta maaf. Harusnya orang itu kan maunya gimana gitu. Tapi kan kita gak bisa ngelola itu. Yang bisa kita kelola adalah siapa? Hati kita. Kalau tidak ada ucapan maaf dari dia atas semua kesalahannya, cukuplah kelak Allah membalas semua perbuatannya. Maka Bunda sayang, Islam mengajarkan kita untuk memaafkan atas setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Ada pertanyaan, minta maaf dengan memaafkan, mana yang paling sulit? Minta maaf atau memaafkan? Yang lebih sulit memaafkan, apalagi dia gak minta maaf. Betul gak?
Dia minta maaf saja kadang kita berat memaafkan. Apalagi dia gak minta maaf, gak sadar dia punya salah. Terus dia nuntut kita memaafkan, emang gak mudah, iya. Tapi disitulah kita mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu apa persoalannya secara detail, tapi meninggalkan orang yang pernah menyakiti, boleh jadi itu adalah jalan terbaik untuk bisa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan bernama Habibah. Habibah ini punya seorang suami namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini dikenal seorang sahabat, mohon izin mohon maaf, dia itu pernah atau suka melakukan kekerasan kepada istrinya. Maka Habibah pada waktu itu cerita sama baginda Nabi, "Ya Rasul, bolehkah aku meminta pisah dari suamiku? Yang suamiku itu perbuatannya sering KDRT, sering berbuat kekerasan, dan aku sering sakit karena perbuatannya." Apa kata Nabi? Engkau diperbolehkan untuk meminta berpisah daripada suamimu yang berbuat zolim dengan cara engkau kembalikan semua mahar yang pernah dia berikan. Engkau kembalikan semua pemberian yang pernah dia berikan. Dan engkau cukupkan hubungan dengan orang yang pernah menyakitimu. Maka dari situ lepaskan orang yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Kadang dalam hidup kita harus menyiapkan ruang untuk lebih terbuka. Agar setiap luka yang pernah ada bisa disembuhkan dalam hidup kita. Betul? Allah bukan tidak menyembuhkan lukamu. Tapi mungkin engkau masih menyimpan luka itu di hatimu. Kan kebiasaan perempuan izin ya, yang sering lihat. Masih menyimpan orang yang sering nyakitin di hati. Padahal ruang di hati ini butuh terbuka dulu. Agar nanti ada orang lain yang lebih baik yang bisa membahagiakanmu. Betul? Memang lukanya belum sembuh, memang sakitnya belum pulih. Tapi pelan-pelan ketika kita melepas semua rasa sakit itu, nanti Allah isi dengan kebaikan di hati kita. Maka Kak Zahra tidak usah menunggu permintaan maaf dari orang yang pernah menyakiti. Semakin kita berharap dia minta maaf semakin sakit. Karena nyatanya dia gak minta maaf terus. Betul? Balas dendam terbaik. Buktikan sama dia bahwa ketika kita berpisah dari dia, hidup kita lebih bahagia daripada saat bersama dengan dia. Betul? Dan mohon maaf, mungkin itu juga lah yang Kak Fairuz pilih saat ini. Beliau memilah hidup dengan melangkah pada kebaikan yang hari ini Allah berikan. Setelah beliau pelan-pelan melepas semua yang pernah menyakitinya. Dan sekarang Allah kasih banyak kebaikan. Punya anak yang hafiz Quran, punya suami yang soleh. Tapi Bunda mungkin gak tahu betapa sakit yang pernah Kak Fairuz rasakan dulu. Sampai Allah menggantikan dengan semua kebaikan hari ini. Maka jangan pernah khawatir bahwa semua rasa sakit akan Allah sembuhkan. Kalau kita percaya di balik semua rasa sakit itu ada banyak kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Saat ini setelah berpisah itu mencoba menjaga hubungan baik, sangat-sangat menjaga hubungan baik. Kebetulan juga mantan suami udah menikah lagi. Jadi sangat-sangat menjaga hubungan baik. Gimana caranya hubungan kita tetap baik-baik aja, berdamai dengan keadaan demi anak gitu. Jadi luka tuh soal trauma sama soal kira-kira bisa nggak ya untuk berumah tangga lagi gitu setelah trauma ini. Ya pelan-pelan menyembuhkan diri tanpa orang lain tahu gitu aja. Aku tuh membuka cerita tuh seperti membuka luka lama tapi sekaligus membantu menyembuhkan juga gitu. Jadi sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat bersyukur gitu. Kajian hati. Ada yang mau nanya lagi nih. Nah, ini ada Silakan. Bunda Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi yang membuat resah dan gelisah hati saya sekarang ini, jadi mau bertanya. Jadi saya punya saudara kandung 4, 5 dan 1 udah meninggal, masih ada 4.
Tapi yang bungsu ini sangat jauh dengan kami gitu. Sampai kemarin kakak saya yang dari kampung datang ke saya dan adik saya yang nomor 2 hanya ingin bertemu dengan dia gitu. Tapi kami sudah sempat kontak, sudah sempat ketemu. Tapi entah kenapa ada aja hal-hal yang membuat dia marah gitu. Dan akhirnya memutuskan, akhirnya nggak mau ketemu gitu ya. Yang bikin ini kan kita mesti cari tahu dulu karena kontak nggak ada gitu. Kan diblokir semua gitu, kita kakak-kakaknya tuh diblokir semua. Jadi itu Ustadz mungkin gimana ya amalan saya biar dia itu kita bisa merangkul Bisa gitu. luluh lagi. Karena almarhumah mama saya juga kemarin waktu meninggal suruh ya udah kalian ngalah aja gitu ya, dan saya sering mengalah gitu. Jadi Bunda Nina ingin memperbaiki hubungan Gitu. dengan segala Dan cara. berharap dia datang gitu, di rumah ada kakak gitu. Bisa semua Atau baik-baik kita yang lagi. datang cuman dengar informasi dianya nggak ada ya, lagi mudik kayaknya gitu. Jadi menghindar ya Bu. Sementara kakak saya udah mau minta pulang aja katanya. Ya Allah. Baik Bunda, yang pertama Bunda harus cari tahu dulu apa yang membuat Ade itu semarah itu. Roots of problemnya harus tahu dulu, akar masalahnya apa ini. Misal ada kesalahpahaman, misal ada yang membuat Ade tersinggung dengan perbuatan keluarga, harus cari tahu dulu. Kalau sudah diketahui masalahnya apa, tinggal kita selami dan dalami persoalan itu. Nah, yang kedua berarti kan ini hubungannya tinggal diperbaiki. Gimana caranya? Tetap berbuat baik walaupun kadang kebaikan kita belum dihargai oleh saudara kita. Yang ketiga, ya sudah, kalau sudah dikasih tahu, sudah dikomunikasikan tetap gak berubah, ya kita serahkan kepada Allah. Apa yang terbaik untuk semua kejadian ini? Insya Allah yang bolak-balik ke hati siapa? Allah. Yang genggam hati? Allah. Tugas kita itu bukan merubah. Tugas kita itu hanya memperbaiki. Berubah atau tidaknya orang bukan karena kita. Tapi berubah tidaknya orang karena Allah dan dia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali dia yang mau merubah keadaannya sendiri. Dari kakak sudah berusaha baik, sudah menjalin kebaikan tapi masih gak berubah, ya mungkin memang ada masalah pada diri adik yang mungkin belum bisa diungkapkan masalahnya apa. Semoga dengan pihak ketiga nanti ada wasilah, ada perantara untuk bisa mengakurkan semuanya. Dan hati-hati ya, jangan membenjam benci dan dengki musuh sampai 3 hari. Karena barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Benci dosanya, jangan benci orangnya. Agar apa? Agar ada doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Semoga orang itu bisa mendapatkan perubahan dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin.